Cerita ini dibuka dengan diperlihatkannya kehidupan seorang pria bernama Pei Qian. Dalam menjalani kesehariannya, Pei Qian tidak lepas dari tekanan. Di dunia pekerjaan, Pei Qian tidak pernah mengalami pasang, melainkan surut selalu menderanya. Bahkan Pei Qian terus mengalami ketegangan sebab mempunyai bos yang kejam yang suka menyudutkan dirinya. Selain itu, lokasi kantor Pei Qian amat jauh dari tempat tinggalnya, sehingga Pei Qian harus berlari mengejar waktu. Demi bertahan dari kerasnya dunia, kelelahan terpaksa menjadi makanan bagi Pei Qian. Karena kantor itu satu-satunya tempat Pei Qian untuk mencari sesuap nasi. Saking hafalnya dengan keseharian Pei Qian, sang resepsionis kantor menyemangatinya. Apalagi waktu Pei Qian bisa melewati pintu pembatas tinggal sedikit lagi. Dengan sigap Pei Qian lari dan akhirnya dia bisa tepat waktu. Setibanya di kantor, Pei Qian melakukan rutinitas hariannya. Saat jam istirahat ketika dia selesai makan siang, Pei Qian menyempatkan diri untuk bermain game. Tidak sadar masa rehat telah berlalu, para pegawai diwajibkan untuk melakukan pekerjaannya. Namun Pei Qian masih sibuk bermain game. Sang atasan mencurigai gelagat Pei Qian, makanya si bos selalu memantau Pei Qian setiap saat. Tapi untungnya Pei Qian bergerak dengan sigap dalam menutupi aksi ilegalnya yang ngegame di jam kerja. Si bos pun tidak menyerah, terus mengawasi pergerakan dari Pei Qian. Hingga akhirnya jam pulang pun telah tiba. Pei Qian mengambil langkah 1000 untuk pergi dari kantor. Ya, sayangnya aksi Pei Qian dihentikan oleh bosnya. Lantas bos menagih laporan yang ditugaskan kepada Pei Qian untuk dibuat. Dalam situasi demikian, Pei Qian menghayalkan bagaimana cara dia menolak permintaan dari bosnya. Menurut masa tegat, laporan itu harusnya diberikan pada hari Rabu. Makanya tidak masuk akal kalau bos meminta Pei Qian menyerahkan laporannya sekarang juga. Tindakan berontak dari Pei Qian mendapatkan ancaman pemecatan. Bukannya takut, Pei Qian malah berbangga diri. Bahkan Pei Qian menuntut bosnya dengan undang-undang ketenagakerjaan. Hal itu membuat si bos menjadi tidak berkutik. Dengan bangganya Pei Qian melangkah keluar kantor. Tampak para rekan kerja dan juga resepsionis memuji keberanian Pei Qian untuk melawan kesemena-menaan si bos. Namun itu semua hanya hayalan ilusi dari Pei Qian semata. Faktanya Pei Qian tidak berdaya melawan perintah dari bosnya. Alhasil Pei Qian pun bergegas membuat laporan. Tidak terasa malam semakin larut dan semua pekerja tidak lagi berada di dalam kantornya. Hanya menyisakan Pei Qian seorang. Di situasi hening dan juga keletihan yang menemani malamnya, Pei Qian mengalami keajaiban, di mana ponselnya mengeluarkan sebuah pesan sebagai langkah awal Pei Qian menjadi seorang miliarder.